Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan mengulas dan juga menganalisa saham yang masih under value. Harga sahamnya sekitar 300-an tapi punya potensi untuk cuan beggar guys ya. Dimana valuasinya masih sangat murah dan juga rutin membagikan dividen. Prospek bisnis ya untuk ekspor produknya ke luar negeri juga masih sangat cerah. So, silahkan teman-teman simak video ini sampai akhir ya, karena kita nanti akan melihat ya dari sisi fundamental, kita pun akan melihat harga wajarnya dan juga prediksi dividen untuk tahun 2024. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu ya, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham, seluruh keputusan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Jadi saham yang akan kita bahas adalah saham HRTA atau PT Harta Dinata Abadi, di mana saham HRTA atau PT Harta Dinata Abadi ini sudah memulai ya untuk ekspor emasnya ke negeri India, guys ya. Kita akan ulas dulu guys ya untuk update newsnya, di mana Harta Dinata Abadi dengan kode saham HRTA telah menandatangani MOU ekspor perhiasan emas kadar 91,6% dengan RKD Solutions atau RKDS, perusahaan asal India sebanyak 1,92 ton hingga akhir 2024 ini. Besaran ini setara dengan 160 kilogram per bulannya. Nah, jadi untuk prospek bisnisnya ini masih sangat bagus ya guys ya, terutama untuk tahun 2024 ini, di mana kita melihat pendapatan dan juga laba bersih saham Harta Dinata Abadi ini secara tahunan itu naik ya guys ya, secara eksponensialnya. Jadi saya rasa saham ini sangat layak ya untuk kita ulas karena memiliki fundamental yang cukup cerah, fundamentalnya bagus dan juga prospek bisnis cerah dan juga valuasinya masih murah. Kita akan lanjut ya guys ya melihat profil perusahaan dari PT Harta Dinata Abadi. Ya, kode sahamnya HRTA ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur dan juga perdagangan perhiasan emas yang mulai dari pabrik, lalu penjualan grosir dan juga retail. Macam-macam ya guys ya, ada aksesoris kecantikan seperti kalung, gelang, anting-anting dan lain-lain ya untuk produknya. Lalu perusahaan mendirikan 4 pabrik di Bandung, Jawa Barat dan menghasilkan produk perhiasan dengan kualitas terbaik dan didukung oleh jaringan distribusi pasar domestik melalui jaringan retail toko perusahaan yang mengusung 3 merek. Antara lain ada Aurum Collection Center, Claudia Perfect Jewelry, dan Celine Jewelry ya guys ya. Dan jaringan grosir dan toko emas dan waralaba lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 Maret 2024, masuk dalam sektor pakaian dan barang mewah atau barang konsumer non-primer. Ada emiten sejenis, ada RTX, PBRX, dan lain-lain. Lalu untuk tanggal IPO-nya di 21 Juni 2017, masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 1,69 triliun. Komposisi pemegang sahamnya ada PT Terang Anugrah Abadi 70,84%, PT Asabri Persero Tbk memegang 6,65%, dan komposisi masyarakat itu memegang 22,51% guys ya. Lalu untuk komposisi pendapatannya 89,5% ya, didapatkan dari perhiasan dan logam mulia tapi dijual ke grosir. Sedangkan untuk perhiasan dan logam mulia yang dijual ke toko itu 10,4% dan imbalan waralaba 0,1%. Kita akan langsung melihat ya untuk harga saham Harta Dinata Abadi, nanti kita akan lihat juga ya untuk proyeksi harga sahamnya, di mana dalam 1 tahun terakhir ini Harta Dinata sudah mengalami kenaikan sebanyak 80,77%. Ya, sempat naik juga ke level tertingginya, tapi memang untuk harga saat ini di 376 ini sedang terkoreksi dan berpotensi untuk mengalami kenaikan kembali guys ya. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Nah, kita akan lihat dulu untuk dari sisi valuasi ya. Memiliki PE ratio 5 kali dan price to book value di angka 0,90 kali. Ternyata valuasinya masih sangat murah nih guys ya. Bahkan dijual di bawah harga rata-rata modal sahamnya. Lalu untuk net income ya, kita ke revenue dulu guys ya. Untuk revenue-nya diprediksikan akan mengalami kenaikan di tahun 2023 ini dari yang sebelumnya 6,9 triliun menjadi 12,4 triliun. Sedangkan berdasarkan net income-nya ya akan mengalami kenaikan dari 254 miliar menjadi 346 miliar. Lalu kita akan cek juga rasio keuangannya, memiliki cash 99 miliar, total asetnya 4,9 triliun, liabilitas 2,9 triliun, working capital 2,5 triliun, dan total ekuitasnya 1,9 triliun. Kalau misalkan kita cek rasio keuangannya, ternyata total hutangnya masih di atas total ekuitasnya nih guys ya. Semoga saja HRTA ini bisa segera melunasi hutang-hutangnya ya, seperti itu.
Lalu dari sisi profitabilitas, ternyata NPM-nya juga cukup kecil ya, hanya 2,35%, sedangkan gross profit margin-nya 7,54%. Kita akan lihat juga dari sisi pembagian dividen ya. Dividen terakhir yang dibagikan adalah di 13 Juni 2023 dengan yield 3,19%. Nanti kita akan prediksikan ya untuk dividen 2024, apakah dari sisi dividen yield-nya ada kenaikan atau tidak. Karena kalau misalnya kita perhatikan dari pendapatan dan net income-nya ini mengalami kenaikan. Seharusnya dividen HRTA juga mengalami kenaikan ya, seperti itu. Lalu dari ROA-nya, return of asset ini 6,24% dan return of equity ini 15,98%. Lalu kita akan lihat ya dari total pendapatan mengalami kenaikan ya baik secara year on year ataupun kuartalan. Secara year on year diproyeksikan naik 82,8% ya untuk total pendapatan, sedangkan untuk laba bersihnya naik 25,8% dan ini pun tercermin dalam EPS-nya ya. Diproyeksikan juga akan mengalami kenaikan 25,94% guys. Lalu kita lihat ya untuk imbal hasil ya dari sisi historical dividen HRTA di mana dividen yield-nya ini rata-rata membagikan dividen yield 3 sampai 4 persenan guys ya. Nanti kita akan prediksikan ya apakah di tahun 2024 ini akan mengalami kenaikan. Kalau misal kita perhatikan ternyata HRTA sejak IPO di tahun 2017 sudah bisa membagikan dividen di tahun berikutnya yaitu di tahun 2018 ya guys ya. Jadi memang sudah terbukti nih ya di 6 tahun terakhir ya sejak IPO-nya HRTA ini sudah rutin membagikan dividen. Kita lanjut ke seasonality ya untuk probabilitas kenaikannya. Di Januari ini cukup bagus guys ya, meskipun sempat turun ya di Desember 2023, tapi di Januari ini ya kita lihat ya sudah ada tanda-tanda dia akan rebound lagi harganya ya. Jadi untuk Januari lumayan cukup bagus dengan probabilitas kenaikan 60%. Sedangkan di bulan Februari probabilitas kenaikannya mencapai 75%. Apakah benar-benar akan rebound guys di akhir Januari sampai Februari nanti? Nah, kita akan coba pantau terus guys ya saham HRTA-nya. Lalu di bulan Juli ya, di bulan Juli juga probabilitas kenaikannya juga menarik ya, sampai 75 persenan ya, seperti itu. Jadi menarik ya untuk probabilitas kenaikan dari HRTA ini rata-rata memang mengalami kenaikan, tapi untuk pembagian dividennya ini rata-rata membagikan dividen antara bulan Juni dan Juli ya, bahkan bisa ke bulan September gitu guys. Jadi memang agak sedikit telat nih jika dibandingkan dengan saham-saham lainnya ya. Lalu kita akan lanjut ya melihat proyeksi harga saham HRTA di mana tadi kita lihat ya secara tahunan tempat menyentuh level tertingginya di 570 ya, tapi untuk harga saat ini di 376. Harga terendahnya sebelum mengalami kenaikan itu di 202. Jadi HRTA ini dia sideways lumayan cukup lama guys ya di harga 200-an. Dan saya rasa ya kalau misalkan saham itu sideways lama, pastinya saham teman-teman investor itu akan sangat boring gitu guys ya untuk menunggu kenaikannya. Tapi ketika harga sahamnya sudah mengalami tanda-tanda kenaikan, ini pastinya banyak sekali orang-orang yang punya pandangan bagus terhadap saham ini gitu. Nah, kita akan proyeksikan harganya, di mana harga terendahnya di 202 ya, selama 1 tahun terakhir. Harga tertingginya di 570 ya memang naik di tahun 2023 lalu. Lalu untuk harga saat ini di 376 ini sudah mulai akan rebound lagi ya, berpotensi akan naik kembali. Maka posisi harga HRTA di posisi harga saat ini adalah posisi persentil 47, yang mana posisi ini resikonya masih cukup medium ya guys ya. Jadi masih sangat menarik sebenarnya untuk mengkoleksi saham HRTA. Kembali lagi ya, disclaimer on. Untuk entry point-nya saya rasa masih cukup menarik ya, di bawah 380-an, memiliki upside ya, secara teknikal upside-nya 52% ke harga tertinggi. Dan meskipun ya harga saat ini HRTA ya karena hari ini memang ada distribusi dan harga sahamnya juga per hari ini sedang mengalami penurunan, tapi untuk jangka pendeknya kita lihat ada tanda-tanda dia akan bullish kembali ya, dia ada tanda-tanda untuk rebound seperti itu. Kita akan melihat harga wajar ya dari saham harta, di mana EPS-nya mengalami pertumbuhan ya secara tahunan yaitu 12,55% dan EPS proyeksi di tahun 2023 yaitu Rp75 per lembar saham. Sedangkan EPS-nya ya saat HRTA ini IPO yaitu di angka Rp23 per lembar saham. Dengan PBV saat ini di 0,90 kali dan value per lembar sahamnya itu di Rp417 per lembar saham. Jadi harga HRTA saat ini 376 itu diperjualbelikan di bawah harga per lembar sahamnya itu di bawah PBV 1 ya guys ya. Kita akan langsung lihat harga wajarnya. Nah, tapi sebelumnya
Kalau misalkan teman-teman yang menggunakan IPS kali 10 sama dengan murah, IPS kali 20 sama dengan mahal, berarti di harga saat ini ya HRTA 376 ini berarti masih di bawah harga murahnya gitu guys ya, di bawah 750. Misalkan nih ya, HRTA bisa naik ke 800 aja guys ya, berarti saham HRTA ini teman-teman udah cuan beggar nih, dari harga saat ini di 376 ya, seperti itu. Apalagi IPS kali 20-nya menunjukkan di harga 1.500. Nah, berarti teman-teman udah cuan berapa kali lipat tuh ya, kalau misalkan harganya naik ke 1.500 dari 300-an gitu. Lalu kita akan langsung lihat harga wajarnya ya, di sini untuk harga wajar HRTA. Nah, harga wajar yang kita hitungkan adalah di 1.150, sedangkan harga saat ini di 376 dengan margin of safety 67,29% ya. Ini secara valuasi dan pertumbuhan EPS-nya. Nah, jadi memang biasanya ya harga wajar yang kita hitung adalah menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ini biasanya sih berada di tengah-tengah ya, EPS kali 10 dan EPS kali 20. Kalau memang secara valuasi masih sangat wajar dan masih murah. Berbeda dengan yang pair-nya sudah ratusan kali, PBV-nya puluhan kali, itu kalau misalkan kita menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value, ini tentunya ya akan minus gitu guys ya dari sisi margin of safety-nya ya, karena tidak sesuai ya antara harga saham dengan kinerja perusahaannya itu tidak balance gitu guys ya. Nah, jadi untuk saham-saham yang kita bahas ini rata-rata memang saham yang punya valuasi bagus, prospeknya cerah dan juga fundamentalnya bagus ya, seperti itu. Oke guys, jadi kita akan langsung prediksikan saja dividennya ya, di mana perolehan EPS-nya mengalami kenaikan ya, dari 55 per lembar saham di tahun lalu menjadi Rp75 per lembar saham ya. Nah, kita akan lihat untuk DPR, dividen, dan juga dividen yield-nya. Saham HRTA biasa membagikan dividen payout ratio sekitar 21-23% dari laba bersihnya untuk dibagikan sebagai dividen kepada para investor. Dengan proyeksi dividen ya, DPR-nya 21-23%, maka potensi pembagian dividen untuk tahun 2024 ini itu sekitar 16-17 rupiah per lembar saham. Ini sama saja dengan yield 4-5%-an ya untuk harga saat ini ya guys ya. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah HRTA ini menarik dari sisi dividen yield 4-5% untuk proyeksi di tahun 2024 ini? Saya rasa untuk HRTA ya lebih menarik dari sisi kenaikan harga sahamnya dibandingkan dengan dividen yield-nya. Tapi it's okay lah. Dividen yield ini sebagai pengaman ya guys ya. Kalau misalkan teman-teman ibaratnya salah entry atau misalkan di kemudian hari ada sesuatu, dividen yield ini bisa menjadi pengaman ya dalam investasinya teman-teman seperti itu. Nah, lalu untuk pandangan saya sendiri ya terhadap saham HRTA ini, di mana saya melihat ya untuk saham-saham di sektor emas, baik itu perhiasan emas, perdagangan emas, ataupun pertambangan emas, saya masih melihat ya prospek di tahun 2024 ini akan sangat bagus, di mana adanya ketidakstabilan ya guys ya dari sisi currency di dunia ya guys ya. Jadi kadang harga rupiahnya naik ya menguat, kadang melemah juga, lalu di mana dolar juga ya untuk saat ini sedang goyah gitu guys ya, di mana negara-negara seperti BRICS ini menjadi penentangnya ya dolarisasi Amerika seperti itu guys ya. Jadi saya rasa potensi emas ini akan sangat bagus ya, di mana emas sedang mengalami kenaikan yang cukup bagus. Sempat turun kemarin ya, tapi memang harga emas ini kembali naik lagi, dan saham-saham di sektor emas ini belum naik secara signifikan. Jadi masih punya kesempatan sebenarnya guys ya, terutama untuk tahun 2024 ini. Saya rasa saham yang ada kaitannya dengan emas ini punya potensi kenaikan yang cukup bagus gitu guys ya, seiring dengan kenaikan harga emasnya itu sendiri. Ada beberapa saham ya yang terkait dengan emas, ada HRTA, lalu ada MDKA, lalu ada BRMS ya, Bumi Resource Mineral, lalu ada Antam juga ya. Antam juga kemarin kan baru lolos ya dari kasus perdatanya, dan sudah dinyatakan tidak bersalah gitu guys. Jadi kerugian Antam 1,1 triliun dipastikan akan aman ya. Baik dari sisi material gitu guys. Dari sisi materialnya itu akan aman lah ya pendapatan Antam. Sedangkan untuk UNTR ya, UNTR ini kan terdiversifikasi ya, tapi memang untuk tambang emasnya sudah mulai punya apa guys ya, sudah mulai membantu pendapatannya ya, sudah mulai ada indikasi bahwa kenaikan
pendapatannya itu dari tambang emasnya itu sendiri, guys. Jadi UNTR cukup bagus saya rasa ya tambang emasnya, menghasilkan emas yang bisa menaikkan pendapatannya juga. Jadi saya rasa untuk tahun 2024 ini akan banyak sekali ya kenaikan di saham emas, seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan ataupun pendapat teman-teman ya boleh tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah support channel Invest Saham. Thank you for watching. Semoga teman-teman selalu sehat selalu dan sukses selalu ya. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.